Mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan. Kita berafirmasi positif, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat bagi diri kita maupun bagi semua makhluk. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanghang saranang gacami, dutiyampi budang saranang gacami, dutiyampi damang saranang gacami, dutiyampi sanghang saranang gacami, tatiyampi budang saranang gacami, tatiyampi damang saranang gacami, tatiyampi sanghang saranang gacami. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini jujur saya sangat berbahagia, sangat senang, dan tentunya saya juga merasa terhormat pada hari ini karena saya mendapat kesempatan emas ya, dapat berbagi kepada Bapak Ibu tentang Buddha Dharma. Nanti secara dunia kerja yang akan berbagi narasumber yang ganteng ini ya di samping saya, dan saya akan berbagi dari sisi Buddhisnya. Nah, Bapak Ibu, setelah saya mendapat kabar untuk menyampaikan tema tentang integritas maupun cinta kasih, saya berpikir bahwa ini tema sangat penting. Dan tema ini yang menjadi cikal bakal kenapa Buddha Sakyamuni dapat mencapai pencerahan. Kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu, mengapa Buddha Sakyamuni dapat mencapai pencerahan? Jawabannya hanya dua, integritas dan cinta kasih. Jadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, baik di dunia spiritual maupun di dunia kerja, dua kata kunci ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita lihat ke belakang ya, Bapak Ibu, sebelum Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan, beliau sebelumnya sama seperti Bapak Ibu. Dalam artian menjalani kehidupan sebagai umat berumah tangga. Tetapi seiring waktu beliau mencapai pencerahan. Nah, untuk mencapai pencerahan ini, Bapak Ibu, beliau membutuhkan integritas, membutuhkan cinta kasih. Ya kalau kita lihat Bapak Ibu secara etimologis, integritas ini kan adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini maksudnya yang seperti apa? Jadi sebelum Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan, beliau di kehidupan lampau maupun di kehidupan terakhirnya itu melaksanakan paramita. Kalau bicara paramita, itu kata kuncinya adalah moralitas. Moralitas ini apa? Jadi kalau kita bicara moralitas,
Bapak Ibu, itu cakupannya luas. Ya, tidak hanya sebatas berbicara jujur. Tidak hanya sebatas mempunyai etos kerja yang tinggi. Tidak hanya sebatas tanggung jawab. Tidak juga hanya sebatas cinta kasih. Tetapi kalau kita bicara integritas, itu cakupannya luas. Tetapi yang paling penting dalam kehidupan kita, jika kita ingin mencapai tujuan, memiliki integritas. Ya, integritas itu adalah konsistensi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, ya Anda telah mencapai posisi di dalam dunia kerja. Ya ada yang direktur, ya ada yang manajer, bahkan mungkin punya perusahaan sendiri, buka perusahaan lagi, dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu mempunyai integritas. Saya yakin mempunyai tanggung jawab. Saya yakin juga menjunjung tinggi kejujuran. Nah, kalau kita lihat sejarah Buddha Sakyamuni, kenapa Buddha Sakyamuni itu sukses mencapai pencerahan? Karena Buddha Sakyamuni mempunyai konsistensi atau integritas melaksanakan paramita. Ya, salah satunya memiliki sifat kejujuran. Memiliki sifat disiplin. Memiliki sifat cinta kasih. Memiliki sifat welas asih. Memiliki sifat kepedulian. Memiliki sifat konsentrasi yang benar. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sejarah kehidupan Buddha Sakyamuni yang menjalankan moralitas dalam kehidupan sehari-hari dengan konsisten, sehingga mencapai pencerahan. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang dilaksanakan atau dipraktekkan Buddha Sakyamuni itu menjadi salah satu model yang digunakan oleh banyak tokoh-tokoh besar di dunia. Ya, salah satunya Thich Nhat Hanh, Dalai Lama. Dan masih banyak dari bidang-bidang lain, artis, ya, entrepreneur, ada juga penulis, ada juga penyanyi, ya, pencipta lagu. Bahkan banyak tokoh-tokoh besar di dunia menjadikan Buddha Sakyamuni sebagai model dalam menjalankan kehidupan mereka. Jadi kita memperingati Waisak, Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak hanya berbicara kelahiran Buddha Sakyamuni. Tidak hanya berbicara Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan. Tidak hanya berbicara Buddha Sakyamuni mencapai Mahaparinibbana. Saya yakin kalau bicara 3 poin ini semua tahu ya Bapak Ibu. Tetapi ada nilai, ada value di dalam perjalanan kehidupan Buddha Sakyamuni. Ya, saya dengar Indofood, ya salah satunya adalah menjunjung tinggi integritas. Dan integritas ini sangat penting di dunia kerja. Bahkan Bapak Ibu, kami yang berjubah ini ya, Suhu Arya Maitri, ada Su Xian Wen, ada Su Xian I, ada Bikuni, Badra Padma, bahkan teman saya yang di samping, kita semua mempunyai integritas dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Termasuk waktu saya menciptakan lagu bersama Ko Febrian. Ya, kita mempunyai integritas untuk disiplin bagaimana mulai menulis, menciptakan notasi, menciptakan nada, sampai jadi lagu itu. Bahkan
di beberapa kesempatan Bapak Ibu, banyak teman saya dari pengusaha, dari penulis, pencipta lagu, guru, bahkan biku-biku dari luar negeri dan lain sebagainya. Banyak mereka mengambil nilai-nilai integritas yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni. Jadi orang-orang sukses ya dari toko-toko dunia, bante-bante yang ada di Indonesia, bahkan pengusaha-pengusaha sukses, pengusaha Buddhis dan lain sebagainya, mereka menjunjung tinggi integritas. Ya, integritas ini lebih fokus kepada konsistensi. Konsistensi apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bekerja di satu perusahaan, di perusahaan itu ada value, ada nilai, ada poin-poin pokok apa yang harus dilakukan. Ya ada SOP, ya standar operasional prosedur. Kalau Bapak Ibu atau kita semualah mampu melaksanakan itu dengan baik dari poin A, B, C, D, E. Dan terakhir Anda mempunyai kejujuran. Kalau itu semua sudah Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti Bapak Ibu mempunyai integritas. Dan integritas ini luas Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di perusahaan saja. Kami yang pakai jubah, yang monastik, bahkan saya kuliah di universitas umum, harus menjunjung tinggi integritas. Dan kalau Bapak Ibu hanya menjunjung tinggi integritas itu kosong. Dalam artian harus dilengkapi dengan cinta kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bekerja mindful, melakukan sesuatu apapun, harus penuh integritas, konsistensi. Dan yang terakhir harus dilengkapi dengan meta, ya, cinta kasih. Kita bekerja apapun Bapak Ibu, kalau sudah penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, lalu terakhir penuh dengan cinta kasih, lengkap. Jadi kita menjadi manusia yang mempunyai value. Saya yakin ya Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya, termasuk Ko Febrian ya, sama tadi ada penyanyinya ya, suaranya bagus. Kalau kita sudah benar-benar mempunyai integritas dalam dunia kita, ya, kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha, karyawan, atau sebagai apapun, kalau integritas itu sudah melekat, nilai-nilai itu sudah dipahami, sudah dipraktekkan, dan yang terakhir dilakukan dengan penuh cinta kasih, maka kita mempunyai value, mempunyai nilai. Maka disebutlah sebagai manusia yang mempunyai nilai, mempunyai value. Jadi kita hidup pun Bapak Ibu, dalam dunia kerja, integritas itu bukan satu-satunya indikator yang harus kita pegang. Ya, bukan satu-satunya indikator yang harus kita pegang, tapi masih ada indikator-indikator yang lain. Ya, salah satunya sesuai dengan tema pada hari ini tentang cinta kasih, itu harus ada. Nah, ini ada satu cerita Bapak Ibu. Jadi pada zaman Buddha dulu, ya, ada seorang ratu. Ya, ratu ini sangat cantik, jelita, ya, menawan, penuh karisma. Ya, namanya Malika. Jadi Malika ini berasal dari keluarga yang biasa saja. Ya, jadi di masyarakat pada zaman dulu, Malika ini adalah perempuan yang biasa saja. Tetapi karena kecerdasannya dan kepintarannya dan integritasnya lengkap ditambah cinta kasihnya, maka Ratu Malika ini dipersunting oleh seorang raja kok. Ya, Raja Pasenadi.
Jadi setelah menjadi permaisuri di kerajaan itu, terjadilah ya semacam diskusilah antara suami dan istri. Ya, Ratu Malika bersama Raja Pasenadi. Nah, sekarang saya mau tanya dengan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang didiskusikan? Coba Bapak Ibu, kira-kira apa yang didiskusikan Ratu Malika atau Permaisuri Malika dengan Raja Pasenadi? Ada yang mau berargumen? Mungkin kalau Febrian bisa nebak-nebak? Kira-kira apa? Ayo Bapak Ibu yang di belakang. Menjawab salah tidak masalah. Yang masalah adalah menjawab berbohong. Ya, kalau berbohong berarti tidak mempunyai integritas. Tapi kalau menjawab salah masih bisa dimaafkan. Artinya udah punya usaha. Tapi kalau berbohong jadi masalah. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau membantu menjawab? Silakan. Minta bantuan. Ya, mic-nya boleh dibantu. Maaf Bante kalau salah, seingat saya, apa yang paling kita sayangi di dunia ini? Bukan ya? Iya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Hampir mendekati. Ya, tapi jawabannya sudah benar. Jadi Bapak Ibu, Ratu Malika bersama Raja Pasenadi di suatu waktu mereka berdiskusi tentang cinta kasih. Jadi Raja Pasenadi ini bertanya kepada Ratu Malika, siapa yang kamu cintai? Siapa yang paling kamu cintai? Coba nanti Bapak Ibu kalau pulang, ya boleh istrinya atau suaminya tanya, siapa yang paling kamu cintai? Ya Bapak Ibu, nanti kalau udah pulang, tanya ke suaminya atau istrinya, siapa yang paling kamu cintai? Nah, setelah mereka berdiskusi, jawaban Ratu Malika ini sangat mengecewakan Raja Pasenadi. Kenapa? Sangat mengecewakan. Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Jadi setelah ditanya itu, Ratu Malika menjawab, yang paling saya cintai adalah diri saya sendiri. Setelah mendengar jawaban itu, Bapak Ibu, Raja Pasenadi sejenak terdiam. Terdiam karena kecewa, merasa tersakiti, merasa tidak dihormati, merasa istrinya egois. Nah, ini perasaan suami seperti itu ya. Karena harusnya kan jawabannya yang paling dicintai adalah suaminya. Tapi kenapa Ratu Malika justru menjawab yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. Nah akhirnya Bapak Ibu, Raja Pasenadi ini menghadap Buddha. Ya bahasa mudahnya untuk mengadu. Kenapa istriku yang sangat cantik, yang sangat jelita, yang penuh karisma. Jadi kriteria istri idaman ada semua di Malika. Cantik iya, cerdas iya, perhatian iya, nurut iya, bijaksana iya. Istri idaman. Tapi setelah ditanya, kok jawabannya mengecewakan. Ya sakit dong. Ya, sakit dong hati Raja Pasenadi. Akhirnya menemui guru Buddha. Nah, harapan dari Raja Pasenadi jawabannya
dari Buddha itu mendukung Raja Pasenadi. Tapi kebalikannya, justru Buddha menegaskan bahwa jawaban dari Ratu Malika lah yang paling tepat. Bukan seperti yang diinginkan Raja Pasenadi. Nah, Bapak Ibu, ini dijelaskan di Udana 51. Ternyata yang harus paling kita cintai adalah diri kita sendiri. Tetapi bukan berarti mencintai membabi buta ya Bapak Ibu. Bukan berarti egois. Ya, bukan berarti egois. Bukan berarti mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, bukan seperti itu. Nah, yang dimaksud mencintai diri sendiri oleh Buddha adalah kita menjunjung tinggi integritas, menjunjung tinggi moralitas. Ya, kalau Anda sebagai pengusaha, ya Anda berpenghidupan benar. Anda jujur. Anda tanggung jawab. Anda memperhatikan karyawan. Anda memperlakukan adil dengan karyawan sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, yang dimaksud di sini mencintai diri sendiri adalah pribadi kita mempunyai moralitas, lalu dicerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga mempunyai value, mempunyai nilai, integritas dan cinta kasih. Jadi integritas dan cinta kasih ini dalam pengertian ini sangat luas Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ditanya ya, lebih mencintai diri sendiri apa istri? Nah, jangan bilang lebih mencintai suami atau istrinya ya. Jawablah lebih mencintai diri sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah mencintai diri sendiri dalam artian Bapak Ibu mempunyai integritas, mempunyai moralitas yang baik, tanpa diminta pun cinta itu akan berkembang. Ya, kenapa Buddha Sakyamuni lebih mendukung Ratu Malika daripada Raja Pasenadi? Kalau nanti menjawab yang paling dicintai adalah Raja Pasenadi, maka Malika akan mengingkari diri sendiri, bohong dengan diri sendiri. Itu tidak jujur. Itu tidak jujur. Tapi kebohongan, pelanggaran sila. Jadi Bapak Ibu, dari kasus ini, ya dari kasus Raja Pasenadi dan Ratu Malika ini, bahwa nilai cinta kasih itu tidak hanya sebatas memberi, ya, tetapi nilai cinta kasih itu rentetannya banyak, jujur, perhatian, ya, memberikan sesuatu dengan bijaksana, tidak hanya sekedar memberi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nilai-nilai sejarah yang telah dicontohkan oleh Buddha Sakyamuni kurang lebih 500 tahunan yang lalu. Mesti menjadi model bagi kehidupan kita. Jadi di dunia modern ini bukan tidak mungkin kita dapat mengambil nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Buddha Sakyamuni. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu bekerja dimanapun, kalau Bapak Ibu mempunyai integritas, yang mempunyai cinta kasih, saya yakin di sekeliling Bapak Ibu akan merasa nyaman. Dan saya yakin Bapak Ibu akan cepat naik jabatan. Ya, cepat naik jabatan. Ya, karena Anda mempunyai value, mempunyai nilai. Ya, kita kalau bekerja atau berada dimanapun, kalau kita tidak mempunyai value, kita tidak akan mendapat posisi yang bagus. Ini secara dharma ya Bapak Ibu, nanti secara kehidupan
duniawi akan lebih dijelaskan oleh Pak Febrian ya. Kalau saya di sini dibatasi ya Bapak Ibu, membahas hanya dari sisi dharma. Nah, jadi Bapak Ibu harus membedakan antara sisi dharma dan sisi kehidupan duniawi. Tapi semua kalau bicara integritas dan cinta kasih itu akarnya dari kehidupan spiritual. Ya, kalau kita sebagai umat Buddha itu berakar dari apa yang telah dipraktekkan Buddha dan Buddha berhasil. Ya, karena kalau kita bicara integritas dan cinta kasih, semua punya integritas dan cinta kasih, tapi kadarnya itu berbeda. Ya, jadi level-levelnya berbeda. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain, Bapak Ibu, sebagai inspirasi buat kehidupan kita. Pada zaman dulu, Bapak Ibu, Biku Sariputta, ya, Biku Sariputta ini terkenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi Buddha memegang setangkai bunga, ya, Buddha memegang setangkai bunga, Biku Sariputta sudah tahu maksudnya apa. Ya. Jadi Buddha hanya memegang bunga saja, Biku Sariputta sudah tahu, oh ini maksudnya apa. Ya, berbeda dengan Upali. Ya, Buddha menjelaskan berjilid-jilid seberapa lama pun Biku Upali sulit untuk memahami Dharma. Tapi Sariputta hanya melihat bunga yang ada di tangan Buddha sudah mengerti. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, Sariputta ini kan berteman dengan Cana. Ya. Berteman dengan Cana. Dan Cana ini salah satu komunitas di lingkungan waktu itu, ya katakanlah sembrono ya Bapak Ibu, sembrono, ya moralnya kurang bagus, sering melanggar peraturan dan lain sebagainya. Sehingga si Cana ini kalau ditegur ya oleh para senior Bapak Ibu, tidak mau, tidak terima. Ya, padahal beliau ditegur untuk kebaikan beliau juga. Dan menegurnya juga terhormat. Ya, dalam artian pada kondisi-kondisi yang tepat. Nah, Biku Sariputta dan Cana ini berteman. Suatu ketika Sariputta memberi nasihat kepada Cana karena ada salah satu masalah, tapi Cana tidak mau. Nah, akhirnya di masa itu ya Cana ini dipanggil oleh guru Buddha. Ya, dipanggil oleh guru Buddha untuk diberi nasihat. Nah, ternyata yang menasihati Buddha ini mempan ya Bapak Ibu. Efektif. Sehingga Cana baru berubah menjadi baik. Tetapi di sini Biku Sariputta tidak menjelekkan si Cana ini. Keburukannya tidak dijelekkan kepada tidak disampaikan kepada siapapun. Ya istilahnya tidak dirumpikan kepada siapapun. Tapi dijaga, diarahkan supaya bagaimana si Cana ini dapat berubah, memiliki integritas, melaksanakan moral, sehingga pada akhirnya Cana juga mencapai kesucian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita kalau kita melihat dari kasus ini, ya, melihat dari kasus ini bahwa sesuatu yang buruk di lingkungan kita bukan untuk dimusuhi. Ya, tetapi bagaimana kita membantu? Membantu seseorang itu adalah meta. Ya, membantu seseorang meta, termasuk dalam kasus ini bagaimana Biku Cana ini menjadi tidak lepas kendali, tetap ikuti aturan-aturan. Ya, jadi ditegurlah oleh Buddha. Akhirnya Biku Cana pada akhir kehidupan mencapai pencerahan. Ini integritas Bapak Ibu. Integritasnya di mana? Ya, integritasnya di sini salah satunya adalah si Biku Sariputta ini tetap memberikan perhatian tapi tidak membuka
hal-hal yang negatif dari Cana. Justru Biku Sariputta walaupun tidak dihormati, tetapi mengarahkan beliau untuk bertemu Buddha agar tercerahkan. Saya yakin Bapak Ibu yang hidup ya di dunia perkantoran, ya di perusahaan, dimanapun. Ya, coba kasus ini diterapkan kalau ada sesuatu yang tidak beres di lingkungan kita. Jadi bukan memusuhi, tapi bagaimana membantu agar orang tersebut dapat berubah dan mencapai tujuan. Jadi human sosial itu harus ada. Ya, landasannya cinta kasih juga harus ada. Ini penting ya Bapak Ibu. Ini penting. Saya sebagai pendidik Bapak Ibu, di kelas itu banyak mahasiswa yang nakal, yang mencontek, terus ada yang iseng, terus ada yang kita menjelaskan di depan pakai earphone, mendengarkan musik. Ya kan? Kadang-kadang di depan laptop pura-pura mencatat, lalu pura-pura mendengarkan. Ada yang pakai kacamata hitam, ya Bapak Ibu, pakai kacamata hitam, ternyata tidur. Terus ada lagi yang lebih nyeleneh, yang lebih menyakitkan, Bapak Ibu, udah masuknya telat, tidak mau mengikuti perkuliahan dengan baik, tidak mengumpul tugas, dinasehati mukanya ke sini. Nah, kalau kita tidak mempunyai integritas dan cinta kasih, di situ yang hadir emosi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya hadir emosi. Tapi kalau kita mempunyai cinta kasih, maka kita akan berupaya bagaimana supaya orang ini menjadi lebih baik. Nah, kita bisa menggunakan banyak cara. Ya, bisa dipanggil, bisa melalui pendekatan dan lain sebagainya. Bagaimana berubah? Ternyata Bapak Ibu, ini pengalaman saya, anak ini setelah saya melakukan treatment banyak cara untuk supaya berubah, ternyata lulusannya jadi lulusan terbaik. Ya, jadi kumlot, IPK-nya hampir 4. Nah, ini kok ya, di dunia kerja maupun dimanapun penting. Jadi Bapak Ibu, kita memperingati Waisak ini bukan hanya bicara kelahiran Bodhisattva. Bodhisattva mencapai penerangan. Bodhisattva mencapai Mahaparinibbana. Bukan itu. Tetapi yang penting bagaimana kita mengambil nilai-nilai dari sejarah kehidupan Buddha kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik di dunia kerja maupun di dunia spiritual. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud penghormatan dalam Manggala Sutta oleh Buddha Sakyamuni. Jadi di Mahaparinibbana Sutta itu ada 2 hal yang menjadi pesan Buddha Sakyamuni setelah beliau wafat. Hanya 2 Bapak Ibu, laksanakan dharma dan winaya. Kalau kita melaksanakan dharma dan winaya, berarti kita sudah menghormati Buddha. Jadi momen Waisak ini, ya kalau misalnya meriah, penuh dekorasi, umat yang hadir banyak, itu oke-oke aja secara kebudayaan. Itu bagus secara kebudayaan. Tetapi ingat, yang dipesankan Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta itu 2 poin. Laksanakan dharma dan winaya. Kalau kita laksanakan dharma, ya untuk umat rumah tangga misalnya Pancasila Buddhis, Anda mempunyai integritas. Anda mempunyai kejujuran, Anda mempunyai cinta kasih, metta, karuna, upeka, mudita. Berarti Anda benar-benar merayakan Waisak. Jadi bukan hanya sebatas seremoni. Ya, bukan hanya sebatas seremoni. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya dapat dipahami ya Bapak Ibu. Nanti supaya lebih jelas ya Bapak Ibu bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Febrian ya secara duniawi. Ya, saya hanya menyampaikan secara
secara spiritual. Ya, terima kasih. Saya ada pantun ya Bapak Ibu. Boleh nggak nih Bante berpantun? Boleh nggak Bapak Ibu? Bante dari Sumatera, jadi kalau di Sumatera itu Bapak Ibu, kalau acara-acara resmi maupun non resmi, itu kayaknya nggak puas kalau tidak ada pantun. Ya, saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Mau sekarang apa nanti penutupan? Atau double? Ya sekarang aja ya Bapak Ibu, ini saya mohon izin ya kakek guru saya, Bante Arya. Pantun ini spesial untuk Indofood ya. Gunung tinggi diliputi awan, Cakep, berteduh langit malam dan siang. cakep. PT Indofood jaya dan cemerlang. Iya, bukan cakep lagi, tepuk tangan. Kan Waisak sampai di akhir zaman. Yeay. Terima kasih Bante atas pemaparan damanya. Berikutnya kami serahkan kepada Bapak Febrian Temansyah yang akan membahas dari segi praktik untuk para perumah tangga. Kepada Pak Febrian kami persilahkan. Oke, terima kasih MC. Izin Bante, saya sambil jalan-jalan ya. Kalau saya duduk, saya ngantuk. Jadi mau nggak mau saya lebih jalan. Sebelumnya, salam sejahtera. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, saya sharing yang pertama. Ketika saya menyampaikan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua, ada dua kata yang saya sampaikan, benar enggak? Selamat dan pagi. Ketika saya menyampaikan selamat pagi, artinya ada doa untuk Bapak Ibu semua. Pagi ini akan selamat, gitu ya. Ketika saya selamat pagi dan Bapak Ibu menyampaikan saya pagi, Febrian keluar dari gedung Indofood ini belum tentu selamat. Boleh diulang? Selamat pagi. Terima kasih sudah mendoakan saya. Nah, saya pertama kali loh ini di depan talk show begini ada guru saya yang dengerin. Biasanya saya nggak pernah ada Bante Arya, jadi saya tetap menjadi saya gitu ya. Karena biasa saya nggak pernah didengerin seperti ini, ditungguin. Grogi nggak? Ada groginya. Takut habis ini kamu tadi nyampeinnya salah loh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Bapak para Board of Director dari Indofood, juga rekan-rekan sekalian, kalau tadi Bante membahas mengenai integritas dan cinta kasih gitu ya, saya ingin berbagi mengenai integritasnya. Integritas dalam pandangan saya adalah hasil dari benih-benih kebaikan. Benih-benih yang ada di dalam diri kita, benih-benih bodhisatwa yang ada di dalam diri kita, yang terus disirami sehingga muncul kualitas yang namanya integritas. Kalau Bante tadi menyampaikan bahwa integritas itu ada kejujuran, ya, ada tanggung jawab, ada cinta kasih, indikatornya tadi semuanya. Nah, saya ingin berbagi mengenai integritas dari pandangan bagaimana saya sebagai seorang anak, bagaimana saya sebagai seorang murid, bagaimana saya sebagai seorang leader, bagaimana saya juga sebagai seorang karyawan, seorang educator dan segala macamnya. Sehingga apa yang kita semua bisa praktekin bareng-bareng ketika kita keluar dari gedung yang megah ini. Ada 8 hal yang ingin saya sampaikan bagaimana kita bisa meningkatkan, mendorong integritas yang ada di dalam diri kita. Tadi Bante sudah menyampaikan mengenai bahwa integritas itu bukan hanya mengenai ketika kita sudah bekerja. Ada proses
Guru Agung Buddha mengatakan bahwa antara pikiran kita dan tubuh ini saling tergantung semuanya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sehingga apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing, itu harusnya sejalan semuanya. Nah, bagaimana proses ini kita bisa lakukan bersama-sama dalam 8 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ngebut ya supaya waktunya juga nggak terlalu panjang. Tadi Bante bercerita mengenai bagaimana seorang permasyuri mengatakan bahwa dia harus mencintai diri dia sendiri. Saya setuju. Kenapa? Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita sendiri nggak mencintai diri kita sendiri? Kita nggak aware dengan apa yang kita punya. Jadi yang pertama, yang harus kita pahami adalah knowing yourself. Kita paham dulu diri kita ini siapa gitu ya. Kita tahu kejelekan saya apa sih, kebaikan saya apa sih. Sehingga ketika kita tahu kejelekan kita tahu kebaikan kita, integritas ini akan terdorong. Integritasnya akan naik. Kalau saya tanya, kira-kira lebih gampang menyampaikan kebaikan orang lain atau kejelekan orang lain? Kita tuh seringnya menilai orang lain, tapi tidak menilai diri kita. Bener nggak? Kalau kita menulis nih, saya bilang, kalau Bapak Ibu menulis sekarang gitu ya, catat gitu kelebihan diri dan kekurangan diri sendiri. Saya yakin dalam waktu 3 menit Anda akan berpikir sangat susah. Apa ya kelebihan saya? Apa ya kekurangan saya? Tapi ketika saya bilang, oke, catat sekarang kelebihan dan keburukan bosmu, atau suamimu, atau istrimu, cepet banget. Inilah yang menyebabkan kita tuh gampang banget ngomongin orang lain. Ya, nah integritas dimulai dari pikiran, kemudian keluar di ucapan, baru tindakan. Yang pertama, knowing yourself, tahu dulu diri kita. Ketika kita tahu diri kita, maka kita paham kualitas yang ada di dalam diri kita. Integritasnya akan naik. Oke, yang kedua, dibilang tadi mengenai pikiran. Integritas itu dimulai dari mana sih? Integritas dimulai dari cara kita berpikir. Mindsetnya kita. Ke kantor, kalau bangun pagi udah bilang, aduh males banget ya hari ini ke kantor. Ada meeting lagi. Begitu pemikiran kita adalah poor mindset, hal-hal yang jelek, itu pasti seharian udah gak enak semua. Tetapi kalau pagi udah diisi dengan hal yang baik, hari ini saya bertekad harus bikin proyeknya menang. Harus bikin omsetnya naik. Harus lebih ramah sama orang. Begitu mindsetnya mengatakan siap untuk bekerja, maka kita integritasnya begitu masuk aja udah kelihatan gitu. Saya mendalami yang namanya public speaking. Saya mendalami ilmu komunikasi. Kita bisa menilai orang lain hanya dengan dia bergerak. Hanya dengan cara dia duduk. Hanya dengan ketika dia berbicara kita udah tahu sifatnya seperti apa. Kenapa? Terbaca dalam seluruh yang ada. Tadi apa? Pikiran, ucapan, dan tubuh ini terlihat. Terrefleksi semuanya. Oke. Nah berikutnya adalah bagaimana ketika kita sudah punya pemikiran yang baik gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan kita. Karena kebiasaan ini akan menjadi karakter. Integritas terbentuk karena apa? Karena kebiasaan yang ada di dalam keseharian kita, kemudian muncul kualitas yang baik tadi,
nempel menjadi karakternya kita. Sehingga proses yang namanya kebiasaan ini perlu kita amati. Kenapa begitu? Kita lihat ini. Saya tuh paling suka kalau sharing, Bapak Ibu melihatnya ke slide, yang lihat Febrian terus ya. Kenapa? Secara ilmu komunikasi, visual itu yang paling gampang untuk mengingat. Ada 3 human sensory. Visual, auditory, dan kinestetik. Visual artinya apa yang Bapak Ibu lihat. Kalau ke restoran, paling seneng kalau lihat menunya isinya makanan semua kan, akhirnya pengen semua kan. Nah itu artinya Anda visual. Tapi kalau diomongin orang sedikit aja, kupingnya panas, itu artinya Anda auditory. Tapi kalau nonton Korea sebentar aja nangis, itu artinya kinestetik. Nah ini human sensory. Oke. Nah Bapak Ibu lihat bagaimana dari cara kita berpikir, tadi nyambung ya, cara kita berpikir, kemudian kata-kata menjadi satu tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Integritas ada di mana? Ada di karakter tersebut. Karena ini terus-terus kita lakukan. Integritas menentukan kita mau jadi apa nantinya. Ya, ini. Saya ngebut karena waktunya nggak banyak. Oke. Yang ketiga, bagaimana caranya integritas itu bisa di boosting gitu. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Apa aja sih cara kita berkomunikasi yang dilihat orang lain? Yang dilihat sama orang lain adalah satu, volume. Pernah lihat atau berkumpul dengan teman semua gitu ya di sebuah restoran, dia hanya 3 orang, kemudian kita ada di pojok. Tapi 3 orang ini suaranya teriakan-teriakannya bisa sampai terdengar ke ujung sana. Coba bayangin. Cara berkomunikasinya, begitu kita lihat orang ini, maka kita akan bilang, itu ya kelakuannya ya. Orang sudah bisa menilai hanya dari volume kita berbicara. Ke kafe deh, lagi pengen kerja gitu ya, apalagi kalau boleh work from everywhere gitu ya, enak banget tuh. Begitu lihat, begitu lagi asik, sebelah berisik banget, padahal dia cuma berdua. Inilah yang namanya volume. Volume itu perlu di-adjust ketika berbicara. Berapa banyak orangnya, audiensnya berapa banyak. Oke. Kemudian intonasi. Kalau Febrian dari tadi ngomongnya rata aja, Bapak Ibu semua terima kasih ya hari ini udah menghadir. Gak enak kan, ngantuk kan? Intonasi juga harus diperhatikan. Body language juga sama. Dari tadi saya nggak berani begini kan. Apalagi depan Bante, takut saya. Cara kita menggunakan seluruh tubuh ini, body language ini juga menunjukkan integritas kita. Coba bayangin, ketika ada bos datang gitu ya, duduk, terus kita mau kasih file, terus kita jalan dengan nopang dada gini, jalan. Pak, permisi Pak, apa yang ada di pikirannya? Nantang ya kamu ya? Body language, cara kita berkomunikasi itu menunjukkan integritasnya seseorang. Ya, yang berikutnya apa lagi? Kebanyakan dari kita itu sukanya ngomong, nggak mau ngedenger. Sebagai seorang leader, kita itu kayak, saya selalu bilang, kita tuh siap untuk menjadi tempat sampah bagi mereka, bagi karyawan kita semua. Untuk ngedengerin. Kenapa? Leader bukan seorang leader itu adalah leader yang harus menyelesaikan masalah. Anak buah kita tuh tahu cara menyelesaikan masalahnya. Tapi dia cuma butuh apa? Dorongan supaya yakin dengan apa yang dia pikirin gitu. Sehingga kita hanya duduk dengerin. Lah, jadi menurut kamu apa yang terjadi? Harusnya begini Pak. Ya udah kalau udah gitu jalanin. Kenapa? Kita mau mendengarkan.
Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana integritas bisa dinilai sama orang lain. Mendengarkanlah. Bahasa kerennya sekarang di dalam konsepnya mindfulness, deep listening. Bagaimana apa yang kita dengerin itu ya dengan tenang, perhatian penuh, segala macamnya itu nanti panjang jadinya, nggak saya bahas. Bisa kita lakukan. Yang kedua, yang terakhir, yang kelima adalah apakah kita sering ngomongin orang lain? Apakah kita sering ngejelekin orang lain? Integritas kita dinilai sama orang lain. Jadi pentingnya cara kita berkomunikasi akan menentukan siapa sih kita di hadapan orang-orang di sekitar kita. Oke. Berikutnya yang keempat adalah change your word. Artinya adalah ubah kata-kata yang sering keluar dari mulut kita. Seperti yang pertama tadi, selamat pagi mulai sekarang. Ketika ketemu orang, ucapkanlah selamat pagi, jangan pagi. Ketika kita sudah masuk mindsetnya mengenai, oh selamat pagi ini adalah doa. Orang akan balikin doa ke saya, maka akan berubah. Ya, apa saja yang perlu diubah ketika kita berbicara? Ada 3 pintu yang harus kita lewati, Bapak Ibu semua. Yang ini selalu saya berusaha untuk praktekin. Kalau bukan sesuatu yang benar-benar saya lihat dengan persis, yang saya temukan di lapangan, saya nggak akan ngomong. Karena perlu tahu ini benar atau enggak. Pintu kedua adalah apakah perlu nggak kita ngomong walaupun itu sesuatu yang jelek terjadi. Kita harus tahu kapan timingnya. Lagi meeting sama bos. Bos salah gitu. Jangan pada saat itu langsung, Bapak salah. Ketika kita ngomong Bapak salah di hadapan orang banyak, maka apa yang terjadi? Beliau akan kecewa dan makin kecewa dengan kita. Tetapi ketika kita di belakang bilang, Pak, tadi ada yang salah. Ini loh Pak ini. Oh iya, dia akan mendengarkan karena kita tahu perlu nggak kita ngomong pada saat itu. Ini diajarin oleh Guru Agung Buddha. Yang ketiga mengenai is it kind? Apa yang kita omongin ini penuh dengan cinta kasih nggak sih? Yang bisa bikin orang itu bahagia. Yang bisa bikin orang punya sesuatu yang akhirnya, oh iya ya, benar juga gitu. Segala sesuatu yang penuh dengan cinta kasih, hasilnya akan penuh dengan cinta kasih. Nah, teman-teman, ini loh yang menjadi PR buat kita semua. Kalau kita nggak bisa mengontrol apa yang kita ucapin, otomatis kita nggak bisa mengontrol pikiran kita. Sehingga cara kita berkomunikasi, cara kita untuk berhubungan dengan orang lain itu harus penuh dengan kesadaran. Oke? Itu yang apa? Yang berikutnya, karena udah tinggal 7 menit. Saya ngebut nih. Bante maaf ya, saya mondar-mandir. Tadi Bante enak gitu, tenang. Beda ya? Antara yang bisa duduk tenang bermeditasi sama yang lasak gitu ya. Saya termasuk yang lasak bolak-balik gitu. Saya senang lebih baik mondar-mandir gitu. Nah, yang kelima adalah ngasih lebih, jangan berharap. Ketika kita memberi, kita melakukan sesuatu aja buat ke kantor gitu. Project ini saya harus menang. Wah, bonus menunggu nih. Ketika bonusnya nggak turun, kecewa, bener nggak? Nah, ini yang salah. Dimanapun kita berada, mau kita berada di lingkungan kerja, di keluarga, di wihara dan lain-lainnya, kita harus kasih lebih tanpa berpikir mengenai apa sih yang akan saya dapat. Ketika kita berharap dan pengharapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakuin, maka kita kecewa. Ingat konsep dana. Sebelum, sesaat, dan sesudah, pikirannya tetap harus sama. Jadi ketika kita memberi sesuatu, kan integritas itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita punya dampak sama perusahaan.
bagaimana kita menjunjung tinggi core value-nya, bagaimana budayanya bisa kita jalankan. Dan itu kan harus meresap ya, dari mana? Dari pikiran, ucapan, dan tindakan kita sehari-hari. Benar nggak Bapak Ibu semua yang bekerja nih? Nah ketika ini dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa pengharapan, maka Anda akan happy berada dimanapun Anda bekerja. Saya bekerja nggak pernah kurang dari 6 tahun. Kalau yang bekerja setahun, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, aduh. Kenapa? Di waktu tahun kelima lah kita tahu kita tuh diperhatikan sama bos atau enggak. Apakah kita sesuai di tempat itu atau enggak. Apakah kita sudah ngasih semuanya ke perusahaan tersebut. Sekarang kebalik. Kebaliknya kenapa? Gaji saya 6 juta, ya udahlah saya kasihnya cuma 30% aja. Karena saya yakin gaji saya 20 juta. Cara berpikirnya udah beda. Dia berpikir adalah saya dapat dulu, baru saya give. Sedangkan yang diajarkan adalah bagaimana integritas bisa terlihat, beri dulu semuanya. Gaji saya 5 juta, ya sudah saya kasih 100%. Ketika saya kasih 100%, bos saya nggak lihat, saya udah munculin segala macam hasil, ya udah berapa tahun berikutnya, ternyata nggak cocok tempatnya sama saya gitu. Jadi berpikirnya terbalik, itulah integritas yang sebenarnya. Ya. Nah yang berikutnya adalah, yang keenam adalah lebih baik bilang terima kasih daripada sorry, itu integritas yang paling utama. Kebanyakan dari kita, contoh, sorry ya, hari ini aku datang terlambat sekali. Yang kedua, sorry ya, tadi bahannya ketinggalan. Ketiga. Yang ketiga, sorry ya, tadi ban saya kempes, saya telat. Ketika kata sorry ini sering terjadi, akan menjadi kebiasaan. Tetapi munculinlah kata yang namanya terima kasih. Kenapa? Ketika terima kasih ini kita katakan, ada yang namanya empati, cinta kasih, welas asih yang tumbuh di dalam diri kita, yang mendorong kita untuk menjadi orang yang penuh integritas. Terima kasih membuat orang bersyukur atas apa yang dia punya, sehingga integritasnya semakin terdorong. Oke, yang berikutnya, yang ketujuh, smile more, worry less. Ke kantor senyum dong. Masa ke kantor mukanya asem gitu. Kenapa? Ketika sudah ke kantor, hatinya nggak happy, nggak terlihat dari semua wajah ini, maka seharian Anda akan mumet. Saya dikasih kesempatan untuk berkarya di dunia pendidikan. Udah 6 tahun ini. Kemudian ketika saya di mobil, ngomelin orang marah-marah gitu ya dengan kerjaan itu selesai. Begitu sudah masuk ke area sekolah, saya tahu. Apalagi ada Kuan Im Fusa di depannya, saya langsung gini. Beri saya kekuatan untuk tersenyum hari ini. Masuk udah senyum saya. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam suatu lingkungan yang tadi udah tinggalin. Tersenyumlah lebih banyak. Ketika Anda tersenyum lebih banyak, maka temannya lebih banyak. Yang perhatiin Anda lebih banyak. Jangan terlalu khawatir. Kenapa? Semakin kita khawatir, maka senyumnya semakin hilang. Apa yang dilakukan hari ini maksimalin aja. Besok itu udah nggak ada. Nggak ada. Kemarin itu nggak ada, hari ini. Hari inilah maka tersenyumlah hari ini, berbuatlah lebih banyak hari ini. Itu integritas. Ya. Berikutnya, ini konsep yang setelah saya mendalami banyak baca buku mengenai ajaran-ajaran Buddha, kemudian mengenai leadership, mengenai bagaimana berhubungan sama orang lain. Ada satu yang saya tanemin di dalam diri saya sekarang adalah hari ini saya anggap sebagai hari terakhir saya hidup. Kenapa? Kalau kita tidak berpikir hari ini terdesak, hari ini saya hanya bisa melakukannya hari ini doang,
Apa yang akan kita pikirin? Ya udah besok aja lah, kan itu besok bisa. Sama juga ke kerjaan, bener nggak? Kerjaan juga sama. Pekerjaan yang paling kita hindari adalah pekerjaan paling penting. Coba perhatiin, ingetin. Semakin kita hindari pekerjaan tersebut, maka semakin urgent lah itu dan semakin penting buat kehidupan kita. Jadi cara berpikirnya ada apa? Hari ini adalah hari terakhirnya kita hidup. Dan Guru Agung Buddha mengatakan bahwa sungguh sulit untuk terlahir menjadi manusia. Jadi kesempatan yang sekarang ini adalah kesempatan bagaimana kita semua bisa memanfaatkan hari ini yang kita jalanin bisa maksimal gitu. Bagaimana integritas yang punya indikator welas asih, cinta kasih, kejujuran, tanggung jawab, banyak banget itu. Kita lakukan pada hari ini. Kalau kita punya konsepnya adalah, oh iya masih ada besok, oh iya masih ada lusa, maka kita nggak akan maksimal apa yang kita lakukan hari ini. Jadi 8 hal ini Bapak Ibu rekan-rekan semua adalah sesuatu yang mengingatkan saya, oh iya saya di Indofood tuh ngomongin 8 hal. Ketika saya keluar dari sini, saya udah ada warning tuh. Ingat loh, jangan ngomong doang. Kamu udah 8 hal yang kamu sharing, maka kamu harus lakukan. Itu yang membuat kita tumbuh. Kupingnya dulu panas banget, bodo amat, hilang sudah. Yang kemarin ya sudah. Ketika bikin sesuatu berhasil, hari ini ya udah senang-senang, besok ya udah lewat, nggak ada lagi. Kalau diingat, maka kita nggak akan jalan lagi berikutnya. Itulah yang namanya integritas yang sebenarnya. Jangan ketika kita bilang perusahaan ini gede gara-gara saya. Ketika egonya muncul, ketika benih-benih loba dosa dan mohanya muncul, maka kesempatan untuk menjadi orang lebih baiknya akan semakin. Integritas saya yakini ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana proses integritas ini bisa kita sirami terus sehingga integritasnya bukan soal saya bekerja di mana, saya lakuin apa, uang saya berapa dapatnya hari ini, apa yang saya peroleh, enggak. Integritas dilakukan bagaimana kita berhubungan dengan keluarga kita, berhubungan dengan ruang kantor kita, teman-teman kita, bahkan dengan masyarakat. Karena yang paling penting adalah sesuai dengan ajaran Guru Agung Buddha adalah bagaimana kesempatan hidup ini bisa kita maksimalkan supaya kita terlahir di alam yang lebih baik. Demikian yang mau saya sampaikan hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Sudah 5 menit tadi.